Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia, Ibu Dewi Angelina SSMA. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai analisis kebahasaan karya tulis ilmiah dan non-ilmiah. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Elsa Irifa Nur Amelia dengan NIM 23091020106 selaku moderator dan perkenalkan, nama saya Aliudia Divana dengan NIM 22021020484. Baik, perkenalkan selanjutnya yaitu saya Cindy Angelia Kristanto dengan NIM 230810101023. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Putri Eka Mutiara dengan NIM 230810201090. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haiz Aksan Ramadhani dengan NIM 2308031101020. Perkenalkan, nama saya Anisatul Lailiyah dan NIM saya 230910302065. Perkenalkan, saya Winda Amelia Tambunan dengan NIM 230810101029. Perkenalkan, saya Desi Rahayu dengan NIM 230803102028. Perkenalkan, nama saya Vera Madi Febriansyah, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan NIM akhir dengan 1009. Perkenalkan, nama saya Safa Binarul Mauresmo dengan NIM 230710101245. Baik, pada presentasi kali ini terdapat 4 poin pembahasan, yaitu pendahuluan, yang kedua perbedaan karya tulis ilmiah dan non-ilmiah, kesalahan dan pembetulan karya tulis ilmiah dan non-ilmiah, serta yang terakhir adalah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh masing-masing anggota kelompok 2. Selanjutnya, waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Pendahuluan. Menganalisis kesalahan dalam penulisan ilmiah merupakan langkah penting dalam meningkatkan keterampilan menulis ilmiah. Dengan memahami kesalahan penulisan yang terjadi, penulis dapat belajar dari kesalahan tersebut. Selain itu, kesalahan dalam penulisan ilmiah juga dapat berkontribusi pada pengembangan pedoman penulisan ilmiah yang lebih. Selanjutnya adalah perbedaan karya tulis ilmiah dan non-ilmiah. Karya tulis ilmiah berfokus pada penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan mencapai kesimpulan berdasarkan penemuan yang didukung oleh bukti empiris. Sedangkan karya tulis non-ilmiah lebih mengedepankan analisis, sintesis, dan pemahaman terhadap topik atau konsep tertentu tanpa melibatkan pengumpulan data empiris atau penelitian yang mendalam. Baik, untuk analisis yang pertama yaitu menganalisis jurnal ilmiah. Kesalahan dan pembetulan karya tulis ilmiah dengan judul Perkembangan dan Pelestarian Tenun Corak Insang khas Kota Pontianak oleh Haris Firmansyah dan kawan-kawan yang terdapat pada Sinta 3. Untuk kesalahan yang pertama, yaitu penggunaan huruf kapital yang terletak pada halaman 13, paragraf 2, kalimat keempat yang berbunyi makna filosofi sebagai alat kehidupan. Dan pembetulannya adalah makna filosofi sebagai alat kehidupan. Alasan dari kesalahan tersebut terletak pada huruf A yang berada di tengah-tengah kata. Hal ini dikarenakan menurut aturan pemakaian huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama dan kitab suci. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang atau nama tempat. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari-hari besar atau hari raya. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Dan yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Karena kata alat tersebut tidak termasuk ke dalam 8 unsur yang telah disebutkan, maka
kata Allah dengan penggunaan huruf kapital yang berada di tengah kata itu dinyatakan salah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesalahan yang terdapat pada halaman 16 bagian metode paragraf ke-6 kalimat ketiga, yaitu pada kalimat selain itu, peneliti kembali ke lapangan mengecek kembali kebenaran data hingga telah valid. Nah, pada kalimat tersebut terdapat pengulangan dan pengurusan kata, sehingga untuk pembetulannya yaitu selain itu, peneliti kembali ke lapangan untuk mengecek kebenaran data hingga valid. Nah, pada kalimat tersebut lumayan efisien daripada kalimat sebelumnya. Baik, selanjutnya kesalahan dan pembetulan karya tulis ilmiah pada Sinta 6 yang berjudul Lingkungan Pendidikan dalam Implementasi Pendidikan Karakter oleh Muhammad Ali Ramdhani. Kesalahan pertama terdapat pada halaman 34.3.5 paragraf 1. Yang kesalahannya tersebut terjadi pada kalimat lingkungan pendidikan mencakup segala material dan stimuli. Nah, dalam kalimat ini terdapat dua kata yang tidak baku, yaitu material dan stimuli. Kata baku dari material sendiri adalah material, sedangkan kata baku dari stimuli adalah stimulus. Sehingga ketika sudah didahulukan kalimatnya menjadi lingkungan pendidikan mencakup segala material dan stimulus. Kesalahan penulisan karya tulis ilmiah pada Sinta 6 berjudul Lingkungan Pendidikan dalam Implementasi Pendidikan Karakter yaitu ada pada halaman 28 pada bagian abstrak kalimat kedua, yaitu menganalisa hubungan sebab akibat antara lingkungan pendidikan pada pendidikan karakter dengan sumber utama dari literatur review. Harusnya penulisan yang benar adalah literatur review dengan di italik atau ditulis miring. Halaman 69 paragraf 2 ditemukan pada saat ekskavasi pada Candi Jawa. Yaitu yang benar adalah halaman 62 paragraf 2 ditemukan pada saat ekskavasi pada Candi Jawa. Di sini saya akan menjelaskan kesalahan dan pembetulan karya tulis ilmiah pada Sinta 2 yang berjudul Sistem Religi dan Makna pada Religiah Palu di Kabupaten Gianyar, Bali. Di sini saya menemukan kesalahan kata pada halaman 71 paragraf 2, yaitu apabila menggunakan dasar pemikiran Kippen. Dan di sini saya menemukan menggunakan itu bukan bahasa baku atau tidak ada pada KBBI. Yang seharusnya apabila menggunakan dasar pemikiran Kippen. Kesalahan dan pembetulan karya tulis non-ilmiah yang berjudul Dampak Psikologi Penggunaan Minuman Keras di Kalangan Remaja oleh Agus Nurhoda. Kesalahan pertama, kesalahan penulisan bahasa asing. Problem yang dialami remaja ini merupakan salah satu faktor penyebab remaja menggunakan minuman keras. Pembetulan, problem yang dialami remaja ini merupakan salah satu faktor penyebab remaja menggunakan minuman keras, di mana kata problem ini harus ditulis miring dikarenakan problem merupakan kata asing. Kedua, kesalahan pada pengguna tanda hubung yang tidak tepat. Banyak faktor yang menyebabkan mereka sering menghabiskan waktu luangnya dengan minum. Pembetulan, banyak faktor yang menyebabkan mereka sering menghabiskan waktu luangnya dengan minum. Kata menyebabkan tidak perlu digunakan pada pembetulannya, tidak perlu digunakan tanda hubung. Berikutnya yaitu kesalahan dan pembetulan karya tulis non-ilmiah dengan judul Bahaya Minuman Keras bagi Kalangan Remaja yang ditulis oleh Valeria Kolo. Untuk kesalahannya yaitu faktor-faktor seperti ketidakstabilan dalam kehidupan sosial, krisis ekonomi, perceraian orang tua, sikap, dan perlakuan orang tua dapat mempengaruhi psikologi pada remaja. Dan untuk pembetulannya, faktor-faktor seperti ketidakstabilan dalam kehidupan sosial, krisis ekonomi, perceraian orang tua, sikap, perlakuan orang tua dapat mempengaruhi psikologi pada remaja. Nah, dalam kalimat ini, kesalahannya itu terdapat pada kata ketidakstabilan. Jadi kata itu seharusnya digabung karena mendapat imbuhan ke dan juga imbuhan an yang diawali dengan kata ke dan juga diakhiri dengan an. Jadi kata ketidakstabilan itu harus digabung. Nah, untuk kesalahan yang kedua yaitu pada kata sosial. Di sana kan
menggunakan sosial, menggunakan huruf C. Jadi yang benar itu seharusnya menggunakan huruf S. Jadi katanya itu sosial, bukan sosial gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesalahan kata pada kata mengkonsumsi. Jadi kata mengkonsumsi itu yang benar adalah mengonsumsi. Jadi pembetulannya itu adalah setelah huruf K itu adalah huruf O. Jadi huruf K itu dihilangkan karena huruf O itu merupakan huruf konsonan awal. Huruf konsonan itu terdiri dari huruf A, I, U, E, dan O. Jadi menurut KBBI yang benar itu adalah huruf K dihilangkan dan menjadi kata mengkonsumsi. Nah, sedangkan pada kata C itu sudah jelas salah dan yang benar itu adalah C. Jadi pembetulan kata dari mengkonsumsi yang benar itu adalah mengonsumsi. Selanjutnya kesalahan kata yang kedua yaitu adalah pada penulisan kata jarang pun. Pada penulisan kata jarang pun ini, imbuhan partikel pun itu seharusnya dipisah. Karena penulisan imbuhan partikel pun itu hanya digabung pada kata konjungsi, seperti walaupun, meskipun, atau bagaimanapun. Nah, sedangkan pada kata jarang ini kan bukan termasuk kata konjungsi. Oleh karena itu, penulisan kata partikel pun pada kata jarang pun itu dipisah. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 2 yaitu berdasarkan analisis yang ada jenis kesalahan unsur kebahasaan yang ditemukan pada jurnal ilmiah dan non-ilmiah, diantaranya yaitu kesalahan ejaan seperti tidak menggunakan huruf miring pada unsur bahasa asing, kesalahan penulisan kata, pemborosan kata, penggunaan kalimat yang tidak efektif, kesalahan kata non-baku atau baku yang tidak sesuai dengan KBBI, pengulangan kata, dan seringkali ada kata yang memiliki huruf tidak lengkap, sehingga kata tersebut tidak memiliki arti atau dapat berubah arti katanya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata maupun tindakan yang kurang berkenan, mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.